Presbiter GPIB Jaya Nugraha Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang dilayankan di gedung gereja dan juga di rumah-rumah jemaat secara online atau daring. Hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua. Di dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman dan pelayan sakramen dalam ibadah ini adalah Ibu Pendeta Nyonya Christine Santoyo Bangun. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah di hari Minggu yang kudus ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya menyertai kamu dan menyertaimu juga.
silakan duduk. Saudara-saudara seiman, marilah kita datang dengan rasa sesal dan malu di hadapan Tuhan, serta mengakui segala kesalahan kita secara bersama-sama. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa, perbaharunilah hidup kami oleh darah Yesus, anak-Mu itu, agar kami selalu memperlakukan kehendak-Mu, sehingga kami diselamatkan oleh-Mu, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan ia bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 7 yang menyatakan, "Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari berdiri jemaat Tuhan, kita akan bersama mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan 21 yang mengatakan, "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku hingga hidupku yang lemah kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman dan di dalamnya pelayanan sakramen perjamuan akhir tahun. Bapak Ibu akan bersama sebagai warga Sidi, jemaat akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus akhir tahun. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang baik, kami percaya kuasa Allah bekerja atas hidup kami. Kami diberikan kemampuan, kesempatan ditibakan di bulan yang terakhir 2020 Desember dan tepatnya kami ada di tanggal 6. Kami mau masuk pada pelayanan firman, sekaligus juga sebagai warga Sidi kami diundang pada pelayanan sakramen perjamuan pada akhir tahun 2020. Tuhan mendasari persekutuan yang beribadah, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan, kuasai akal budi pikiran kami sehingga firman ini menjadi pengharapan sekaligus kekuatan kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayat 26 yang menyatakan, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa-bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus
melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuatnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita sehat, kita selalu percaya iman kita yang semua kita serahkan pada kuasa Yesus itu, itulah imun yang sejati, tanpa melupakan protokol kesehatan. Ibu Bapak jemaat Tuhan, di masing-masing tempat di mana Bapak Ibu sudah bersama dengan layanan YouTube dari GPB Cahaya Nugrah, Bapak Ibu sudah tersambung di kami percaya Tuhan Yesus memberikan sukacita Ibu Bapak di rumah masing-masing. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang belum menyiapkan sebagai warga Sidi, belum menyiapkan roti atau slok atau anggur, bisa Bapak Ibu berdamai, ada roti di rumah disiapkan, ada air putih bisa Ibu Bapak siapkan di meja. Setelah perenungan khotbah ini, Bapak Ibu akan masuk pada pelayanan perjamuan. Tapi jikalau sudah Bapak Ibu siapkan sebelumnya, puji Tuhan dan terima kasih bahwa hati kita tetap ada pada pertolongan Tuhan yang menyiapkan sarana peribadahan, khususnya mengikuti perjamuan akhir tahun. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mulai apa yang sering membuat kita tidak sabar di masa pandemi ini. Banyak ya, banyak kali. Tapi baiklah Bapak Ibu, bagi orang tua dalam masa pandemi ini mungkin jawaban yang pertama itu adalah siapa? Anak. Anak. Tingkah laku anak bisa jadi tidak seperti harapan. Bayangkan Bapak Ibu hari-hari di rumah bareng terus.
Yang sebelum pandemi mereka sekolah, les, tetek bengek, di luar rumah mungkin, sore baru jumpa kita. Tapi saat ini dalam masa pandemi, ya saya mau katakan 100% lah di rumah. Apalagi yang masih balita, masih playgroup, sekolah dasar TK, maupun yang kuliah yang melakukan perkuliahan daring. Ibu Bapak kekasih, tingkah laku anak yang kecil atau besar bisa jadi tidak seperti harapan. Akibatnya ya pasti ada hukuman kecil ya Bapak Ibu, ataupun hukuman yang memang kita berikan sebagai orang tua. Bapak Ibu perhatikan, dalam masa penghukuman itu yang sering terjadi, orang tua justru sering menjadi tidak sabar untuk segera apa? Mengakhirinya dan menunjukkan apa? Sayang lagi gitu. Menunjukkan kasih sayang lagi. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu dalam bacaan perikop kita di hari Minggu ini, bagaimana Allah ingin segera memulihkan kembali umat yang sedang dijatuhi hukuman. Karena Bapak Ibu yang kekasih, pemberontakan mereka pada ayat 1-5, Bapak Ibu harusnya Yehuda itu tidak minta bantuan kepada Mesir ketika Asyur mau serang mereka. Ya ampun, malah minta pihak lain. Minta pihak lain. Bapak Ibu perhatikan pada perikop kita, pada Yesaya 30 ayat 1-5. Dia minta pula sama Mesir. Padahal dia tahu, harusnya dia tahu Tuhan itu punya kuasa karena mereka adalah umat Tuhan. Minta bantuan yang pertama itu sama Tuhan. Dan berikutnya sama Tuhan juga, berikutnya sama Tuhan juga. Ibu Bapak kekasih, kita belajar yang pertama. Dalam segala hal kita tetap ada pada satu tantangan ataupun pergumulan yang membutuhkan jawaban. Yang biasanya kita senang yang cepat ya, cepat cespleng dan semua segera selesai. Bapak Ibu yang kekasih, ada satu ungkapan, bukan doa kita yang tidak terjawab oleh Tuhan, tapi telinga kita sering menulikan suara Tuhan untuk jawaban doa. Bukan Tuhan lambat ketika bertindak, tetapi dia tahu yang mana waktu yang terbaik untuk hidup kita. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, ayat 18-19 dalam bacaan kita Bapak Ibu, Allah ingin segera memulihkan kembali umat yang sedang dijatuhi hukumannya. Perhatikan kata kuncinya, Tuhan menanti-nantikan. Ditunggu-tunggu loh tuh Tuhan untuk Yehuda ini datang. Ditunggu, dienteni, kira-kira gitu bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya. Ditunggu. Ditunggu bukan untuk bayar nyauri utang Bapak Ibu, untuk dapat berkat. Bayangkan Bapak Ibu. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, ternyata Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, gambaran yang disebutkan di sini mau mengatakan bahwa yang kedua, Allah itu Allah yang membuka pintu, bukan Allah yang menutup pintu. Allah yang membuka pintu, dia menanti. Kita tahu kok Allah kita itu sejauh doa. Kita tahu kok Allah itu ada di rumah kita, di dalam diri kita. Tapi aduh, kenceng sekali, keras kepala batu. Tuhan mau buka pintu, maksud Tuhan sudah buka pintu, kita cenderung lagak-lagak pula, ini pintunya di mana ya? Padahal dia tahu itu Tuhan tuh hanya sejauh doa. Tuhan tuh ada dalam hatinya, Tuhan tuh ada di rumahnya sendiri. Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, Allah adalah pribadi yang akan segera bertindak
untuk menjawab seruan mereka. Ayat 18 sampai 19. Itu Allah pribadi. Dia tidak perlu sogok-sogokan. Tidak perlu teriak-teriak panggil dia. Tidak. Allah pribadi yang segera bertindak untuk menjawab seruan mereka. Ibu bapak kekasih, ayat 20 sampai 21, masa-masa berat yang Allah izinkan itu adalah mengajarkan umatnya agar mereka tidak lagi memberontak kepadanya. Setelah masa itu lewat, Dia mendampingi, Allah mendampingi, menuntun ke jalan yang benar. Allah juga memberkati usaha mereka. Perhatikan Bapak Ibu, saat hari itu tiba, Allah akan tampil seperti cahaya yang menerangi umatnya. Ayat 20 sampai 21. Ibu bapak saudara, memang betul Allah yang menghukum mereka, membuang mereka ke negeri asing. Sebab Allah tak membiarkan kesalahan tanpa konsekuensi. Namun pembuangan itu bukan karena Allah tidak mengasihi umatnya. Justru karena kasih-Nya, Allah memproses mereka dalam pembuangan. Bapak Ibu kekasih, ini masa raya Advent yang kedua, masa penantian. Kita masuk untuk konteks itu pada hidup beriman kita. Pernahkah kita tidak sabar untuk berbuat baik? Allah sangat sabar. Allah sangat tidak sabar untuk menyelamatkan umatnya. Jika demikian, bukankah kita seharusnya merespon dengan tidak sabar juga untuk berbuat baik? Perbuatan baik tidak perlu ditunda-tunda. Selagi ada kesempatan, mari kita sigap segera berbuat baik sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Allah. Bapak Ibu, di beberapa rumah keluarga-keluarga Kristiani, gereja-gereja sudah memasang pohon terang, pohon Natal, ada kerap-kelik. Bapak Ibu yang kekasih, segeralah memasang pohon Natal di rumah. Membuat juga kita tahu Allah itu adil terhadap hidup kita pada masa pandemi ini. Allah itu berbuat baik untuk hidup kita pada masa pandemi ini. Ya, memang segala sesuatu berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Dia tetap berbuat baik. Untuk itu, pada hari Minggu yang penuh dengan berkat, kita sudah memasuki bulan yang baru. Bulan Desember bisa dikatakan bulan yang terakhir di tahun 2020. Allah tetap membuka pintu untuk setiap anak-anaknya dipanggil pulang untuk tetap hidup yang baik dan benar. Dia mau tetap memberkati kita dalam segala kondisi keadaan hidup kita, asal kita datang bersama dengan Dia. Dan di hari Minggu ini seluruh warga Sidi Jemaat diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus di saat akhir tahun 2020. Berbuatlah baik, Allah kita adalah Allah yang telah berbuat baik untuk hidup kita. Selamat hari Minggu, tetap mengikuti protokol kesehatan. Kristus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk pada perjamuan kudus. Perlu saya sampaikan yang pertama, bahwa di rumah Bapak Ibu yang kekasih telah diberikan satu bendel dari tata ibadah. Di dalamnya ada yang perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu yang mengikuti perjamuan kudus online di rumah. Bapak Ibu menyiapkan semua yang sudah diberikan oleh majelis jemaat. Bagi Bapak Ibu yang tidak menerima dari kami seperti ini, Bapak Ibu bisa menyiapkan sendiri. Bapak Ibu tetap ada pada YouTube
untuk masuk pada perjamuan kudus, dan Bapak Ibu langsung melihat layar apa yang akan Bapak Ibu laksanakan dalam sakramen perjamuan kudus. Tetap tenang, tetap ada pada hikmat pada Kristus. Bapak Ibu, persekutuan yang beribadah pada perjamuan diberikan syukur melalui sampul ini. Bapak Ibu bisa menyerahkannya pada rekening dari GPIB Cahaya Nugrah ataupun kepada majelis jemaat yang terdekat. Tuhan Yesus memberikan kita hikmat untuk memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus akhir tahun ini, di akhir tahun ini kita ada pada penetapannya di 1 Korintus pasal 11 pada ayatnya yang ke-11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-29. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 29 yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu yang kekasih, kita masuk pada penjelasan perjamuan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti atau hosti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Bapak Ibu, kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus, demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan
dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala sama. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Silakan duduk. Bapak Ibu memberikan persembahan syukur perjamuan kudus yang ada di tangan Bapak Ibu masing-masing.
Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yang Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerima dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai ini adalah tanda ucapan syukur dengan lambang darah Kristus. Ambillah dan bukalah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa dan menyelamatkan kita. Yesaya 53 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.
bersiap segera buka pintu hatimu supaya masuk rajamu. Yang jauh dari Tuhan, yang bengkok hatinya, yang lidahnya berdusta dan fasik lakunya, yang hidup dalam dosa, mari bertobatlah segera. Yang buta dan tertawan, yang miskin hidupnya, tersisi dan tertindas, yang selalu tertekan, penolong akan datang, mari bersukacitalah. Berjaga dan berdoa, siapkan dirimu, kan datang dari surga sang Hakim mulia yang akan menghakimi seisi dunia miliknya. Bapak Ibu, kita naikkan syafaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau sudah mengundang kami dan kami berterima kasih, bersukacita atas perjamuan kudus di akhir di tahun 2020 ini. Kami percaya Engkau menyertai kami, menguatkan kami dalam kami berproses untuk meyakini masa pandemi ini Tuhan tetap menguatkan kami, memberikan kami sehat dan kuat. Di tanggal 6 ini Tuhan, ketika kami akan masuk sebagai bangsa yang besar ini, Pilkada serentak akan berlangsung tanggal 9 Desember. Sebagai warga Surabaya sekitarnya, Gersik sekitarnya, atau kami yang mendengarkan dimanapun, menonton dan mengikuti layanan ibadah Minggu yang kudus ini, kami menyiapkan hati kami untuk mengemban panggilan sebagai warga negara, untuk mengikuti pesta demokrasi. Tuhan, kami hanya memohon, Tuhan sehatkan setiap pemilih maupun mereka yang terlibat dalam proses penyiapan dan pihak-pihak yang terkait di dalam pemilihan pilkada ini. Kami memohon kepadamu agar kami disehatkan, dikuatkan, dan kami percaya Engkau memakai kami, Engkau memilih kami, Engkau memperlengkapi kami. Dan siapapun yang terpilih, kami berdoa, suara Tuhan dinyatakan, dan Tuhan jauhkan kecurangan. Kekudusan Tuhan kami hadirkan pada proses pilkada serentak ini. Bapa yang di sorga, kami menyerahkan setiap kami dalam perjuangan hidup kami sebagai orang tua keluarga, dan masa anak kami untuk sekolah online atau persiapan untuk memasuki sekolah tatap muka. Kami mohon campur tangan Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di masa raya Advent yang kedua ini kepada Kristus Tuhan, sumber hidup dan berkat dan sumber kesehatan. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Coba Tuhan
Marilah memberi persembahan pada Tuhan sebagai tanda syukur atas pengorbanannya demi keselamatan kita. Sambil mengingat pesan Alkitab dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 15 yang mengatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, persilakan berdiri. Kita berdoa secara berbalasan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat persilakan duduk. Warta Jemaat, ibadah Minggu Advent kedua, tanggal 6 Desember 2020. 1. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dan sakramen yang melayani dalam ibadah Minggu Advent kedua, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Banguni. Majelis yang bertugas, organis, kantoria, multimedia, dan vokal grup Deborah. 2. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah bersama kita dengarkan. Sukacita
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Ibu Bapak Jemaat, atas nama pelayan firman Majelis Jemaat yang bertugas menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak Jemaat yang telah mengambil bagian dalam pertemuan kudus serta mengucapkan